Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa nama insekta ya atau serangga yang dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran ya. 3 diantaranya yang bisa kita temukan beberapa nama surat yang diangkat dari nama-nama serangga, nama-nama insekta. Yang pertama adalah ada An-Nahl ya. An-Nahl ini salah satu surat di dalam Al-Quran yang berarti lebah ya. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Ankabut ya. Al-Ankabut itu juga salah satu nama surat di dalam Al-Quran yang artinya laba-laba. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan An-Naml ya. An-Naml itu artinya semut, juga menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran ya. Tentu punya alasan ya kenapa nama-nama serangga ini kemudian diangkat menjadi nama-nama surat di dalam Al-Quran. Salah satu yang akan kita bahas secara sangat singkat ini adalah kita mencoba menganalisis kenapa An-Nahl diangkat menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Tentu Allah yang tahu ya apa maksud dan tujuannya kenapa kemudian An-Nahl atau lebah ini diangkat jadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita pelajari ada beberapa karakter ya, karakter dasar dari lebah yang mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan manusia ya. Jadi Allah mengajarkan manusia melalui lebah tentang karakter-karakter baik ya. Ada satu hadis misalnya menjelaskan sekurang-kurangnya 3 karakter lebah yang mungkin bisa dijadikan sebagai satu inspirasi ya, teladan bagi kehidupan manusia. Yang pertama kata Rasulullah, lebah itu tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Nah ini yang perlu juga menjadi sebuah renungan ya. Jadi karakter lebah itu ternyata berdasarkan hadis Rasulullah, dan ini tentu saja sudah dilakukan penelitian ya berdasarkan keilmuan. Lebah itu hanya hinggap di tempat-tempat yang indah ya, di bunga yang harum ya, di taman-taman yang bunga yang indah, yang artinya apa? Bahwa kalau kita coba korelasikan dengan kehidupan manusia, kalau kita ingin membangun karakter yang baik, kita belajar harus bisa bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang terbaik. Karena ada satu statement mengatakan bahwa setiap perilaku manusia itu buruk dan jeleknya juga sangat ditentukan oleh bi'ah, oleh lingkungannya ya. Jadi ketika lingkungannya kurang baik, maka sedikit banyak akan berdampak pada sikap dan perilaku mentalnya ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita lingkungannya bagus, maka akan berdampak pada sikap mental kita menjadi lebih baik ya. Nah, lebah itu di dalam hadis Nabi adalah salah satu binatang yang tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor ya. Berbeda misalnya dengan az-zubab. Az-zubab itu lalat ya, yang bisa hinggap di beberapa tempat yang kotor ya, sehingga kemudian dari lalat menimbulkan penyakit. Logikanya ketika kita sama berperilaku seperti lalat, maka nanti kita akan menjadi salah satu sumber penyebar penyakit ya. Nah ini satu ya. Yang kedua, lebah itu dalam satu hadis Rasulullah dijelaskan adalah binatang serangga, insekta yang selalu meninggalkan kebaikan ya. Kalau dalam surat An-Nahl diceritakan yang dimaksud kebaikan itu adalah madu ya. Jadi lebah itu ketika pergi dari tempat di mana dia hinggap ya, kemudian dari sarangnya, kemudian dia pergi dan meninggalkan madu ya. Maknanya apa? Bahwa manusia ketika ingin karakter buildingnya terbentuk dengan baik, dia harus bisa menjadi orang yang selalu meninggalkan kebaikan pada saat dia hinggap di tempat-tempat itu. Ini luar biasa lebah. Jadi ada filosofi yang mungkin bisa kita jadikan tauladan dari lebah ini. Ya, kalau saya berpikir bahwa Allah mengajarkan manusia melalui lebah tentang falsafah kehidupan, salah satunya yang kedua ya maksud saya. Yang kedua adalah ketika kita pergi dari sebuah tempat, tinggalkan kebaikan. Jadi kepergian kita dari sebuah komunitas itu kira-kira berdampak pada kebaikan pada yang ditinggalkan oleh kita. Nah itulah karakter lebah yang kedua. Kemudian karakter lebah yang ketiga adalah ya, dalam satu riwayat dijelaskan lebah itu tidak pernah mengganggu. Jadi pada dasarnya karakter dasarnya tidak mengganggu orang lain ya, tetapi di sisi yang lain dia punya soliditas ya. Ketika dia diganggu, maka soliditas dengan kawan-kawannya itu sangat luar biasa. Dia bekerja sama dengan baik untuk menghalangi atau kemudian melawan orang-orang yang mengganggunya atau pihak eksternal yang mengganggunya.
Jadi kehadiran lebah sesungguhnya karakter dasarnya diceritakan tidak pernah mengganggu, tidak pernah membuat kerusakan. Ya. Nah, kira-kira begitu kalau kita coba adopsi menjadi karakter manusia, kita hadir menjadi orang yang tidak pernah membuat orang lain tidak nyaman, ya, membuat orang lain kemudian menjadi gaduh gara-gara kehadiran kita. Saudara-saudara sekalian, tentu banyak sekali ya filsafat atau falsafah kehidupan yang bisa kita ambil dari lebah yang Allah ciptakan yang kemudian jadi nama surat dalam Al-Quran. Tapi sebagai kesimpulan, ya, Allah mengajarkan kita melalui lebah yang pertama, lebah selalu hinggap di tempat-tempat yang indah dan harum. Lebah selalu meninggalkan kebaikan berupa madu, dan lebah punya sifat atau punya karakter solid yang sangat luar biasa, satu tim, dan tidak pernah merusak orang lain. Itulah renungan tentang surat An-Nahl yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.